Wal maqalatu utawi maqalah perkataan, kalau bahasa sekarang quote maqalah. As-sadisatu wal ishruna kang ke-26 iku kila dikatakan opo kufranun ni'mati, mengingkari ataupun kufur terhadap nikmat. Kufranun ni'mati utai kufur terhadap nikmat iku lu'mun, dicela, atau tercela. Ay adamu syukri, jelasnya utawi tidak bersyukur, lin ni'mati kepada nikmat. Iku dalilun menjadi dalil, menjadi pertanda ala danaatin nafsi, atas rendahnya diri, atas rendahnya diri. Wa suhbatul ahmaki, utawi berteman dengan orang yang bodoh. Ahmak itu lebih daripada jahil, ya, ahmak itu apa? Lebih daripada bodoh. Apa maturan? Meningkun bodoh. Terlibat bodoh ini. Wahwa utawi ahmak, wahwa utai ahmak iku wadi'us syai'i, orang yang meletakkan sesuatu fi ghairi mahallihi, di selain tempatnya syai'. Ini tafsir daripada ahmak. Fi ghairi mahallihi, di dalam selain tempatnya syai', ma'al ilmi beserta tahu, bikubhihi, dengan buruknya syai'. Itu adalah ahmak. Siapa? Orang yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, padahal dia tahu bahwa itu tidak benar. Sudah tahu bahwa melanggar peraturan itu mendapatkan hukuman, merupakan pelanggaran, merupakan kesalahan. Ki'ilakunin. Nah, ini berarti ahmak, benikun bodoh. Kalau jahil, kalau bodoh itu dia tidak tahu. Karena tidak tahu ada peraturan, dia tidak merasa melanggar, kemudian diberitahu, nah itu jahil. Namun ahmak, nah, lebihan dari bodoh. Apa? Bunggen. Delahom. Iku syu'mun wa suhbatul ahmaki, utawi berteman dengan orang yang bodoh, iku syu'mun, jelek. Ai ghairu mubarakin, jelasnya tidak mendapat berkah. Ghairu mubarakin, jelasnya tidak mendapat berkah. Kama sebagaimana olehnya meriwayatkan sapa at-Tabarani, Imam Tabarani, an Basyirin, dari Basyir, sahabat Basyir, annahu, sesungguhnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawu sapa Kanjeng Nabi, Isrim, memutuslah sapa kamu al-ahmaqa, ing orang yang bodoh, kemplu, tolol. Al-ahmaqa, ing orang yang tolol, bunggen. Bikasril hamzati, dengan dikasroh hamzahnya, warra'i, dan ra'nya. Isrim. Bikasril hamzati, dengan dikasroh hamzahnya isrim, warra'i, dan ra'nya isrim. Ai iqta', jelasnya memutuslah sapa kamu, wuddahu. Ai iqta', jelasnya memutuslah sapa kamu, wuddahu, ing
menyenangi atau mencintai Ahmad. Wal makna utawi maknanya iku la tusahibuhu. Wal makna utawi maknanya iku la tusahibuhu, janganlah berteman sapa kamu hu ing Ahmad. Janganlah berteman sapa kamu hu ing Ahmad likubhi halatihi, krana buruknya keadaannya Ahmad. Kenapa kok tidak diperbolehkan? Wali annabtibaa, dan krana sesungguhnya watak, wali annabtibaa, dan krana sesungguhnya watak iku sarraqatun, iku sarraqatun, sering mencuri. Iku sarraqatun, sering mencuri, banyak mencuri, cepat terpengaruh watak itu. Waqad yusraku, dan terkadang dicuri. Waqad yusraku, dan terkadang dicuri apa tabuka, watakmu, minhu, dari Ahmad, minhu, dari Ahmad. Makalah yang ke-26 dikatakan bahwa kufranun ni'mah lu'mun, kufur, ingkar terhadap nikmat adalah perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang tercela. Artinya apa? Artinya kita tidak syukur, tidak mensyukuri, tidak berterima kasih, tak syukur dek pangeran, tak syukur dek nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti orang ini tercela, orang ini tidak baik, tak bagus, tercela. Orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat ini menunjukkan dalilun ala danaatim nafsi, menunjukkan bahwa dirinya itu rendah, tidak berharga. Makanya ada dauh dikatakan oleh Kanjeng Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak tahu berterima kasih terhadap sesama manusia, maka orang itu berarti juga tidak tahu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa berterima kasih itu penting, bersyukur itu penting, berterima kasih kepada orang lain itu penting atas segala jasa, ya, bantuan dan lain sebagainya. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak tahu berterima kasih kepada sesamanya, maka orang itu berarti tidak tahu berterima kasih kepada Allah, gitu ya. Wa suhbatul ahmaki syu'mun, sedangkan berteman kepada orang yang tolol, orang yang bodoh, orang yang terlewat bodoh, ini tidak membawa keberkahan bagi kita, ya. Ay ghairu mubarakin, tidak membawa keberkahan. Apa yang bisa kita andalkan terhadap orang yang bodoh, teman yang tolol tadi itu? Tidak ada yang bisa kita andalkan. Malah justru kita sebaliknya, sebaliknya kita itu akan terpengaruh kepada orang yang tolol itu. Makanya santri-santri harus tahu teman, harus tahu pertemanan, harus milih-milih teman. Maka hindarilah teman-teman yang ya orang-orang yang tidak tahu menempatkan pada posisi yang tepat. Ya, ahmak itu kan adalah orang yang tidak tahu menempatkan pada posisi yang tepat. Orang yang zalim. Makanya gampang sebenarnya kalau kita mau mengukur seseorang, kalau ingin tahu kualitas kredibilitas orang itu, gampang. Tidak usah kita itu cari tahu tentang orang tersebut dengan dengan cara meneliti, dengan cara memata-matai dan seterusnya. Tak usah kan, gampang. Cukup tahu sekitarnya siapa, siapa temannya, dia itu sering dengan siapa, gampang. Karena memang sudah teman itu bisa mempengaruhi kita. Makanya ada satu syair yang mengatakan
Anil mar'i la tas'al fasal an qarinihi fa innal qarina bil muqaranati yaqtadi. Kalau ingin tahu kualitas dan kredibilitas, ingin tahu kepribadian seseorang, tidak usah tanyakan kepada orang itu. Kita tidak akan pernah mendapatkan jawaban yang tepat. Cukup fasal an qarini, cukup temannya itu siapa, cari tahu. Ingin tahu kamu siapa, misalkan mana Khairuddin misalkan. Yang Khairuddin itu siapa Khairuddin? Ini tak tahu. Cukup kancana siapa Khairuddin? Khairuddin mun apa nyaman keluar bareng siapa? Ada yang sepo kayak itu. Panjenengan ketika putra panjenengan ingin keluar, petang anak re keluar. Cukup oning ke kancana ria mun lamir semir berlebar long bulong bener nih kamu. Nyapsap nih kamu insyaallah. Wan keaman nih. Cukup tahu temannya saja. Fasal angkorinihi. Fa innal qarina bil muqarani yaqtadi. Karena teman itu, makanya tadi disebutkan isrimil ahmak, kata Kanjeng Nabi. Jauhi orang yang bodoh, orang yang tolol, jauhi. Kenapa? Wal makna la tusahibuhu likubhi halatihi. Kenapa? Karena berteman dengan orang-orang yang tolol, yang bodoh, orang yang tidak baik itu harus kita hindari. Kenapa? Karena watak ini akan sangat cepat terpengaruh dengan keadaan sekitar. Sangat menular. Kebiasaan-kebiasaan sekitar ini sangat menular dan bisa mempengaruhi watak seseorang. Ya, makanya hati-hati. Nah, karena banmun bereng nak kanak sebiasa yang setiap harinya pegang Quran, hafalan, kamu akan tergugah hatinya untuk ikut hafal Quran. Benare bareng kancana bangsa neku kitab misalkan yang selalu belajar, murojaah, belajar, sekolah, akan tergugah untuk semangat juga belajar dan sekolah, ngaji begitu. Tapi saya nggak mun kanjen ban sekut tak ngaji, sekut tak sekolah. Tedung bos tebebes, benikun tebebes, tak itu mau keneng tedung. Sehari ku tak itu mau. Kotu motoron Intel. Malah itu tedung ning jeding, jowo selesai. Ning WC. Ya kamu akan terpengaruh. De remah. Rasanya tedung ning WC. Nurut tedung ning WC iya karo. Sarraqatun li'anna tibaa sarraqatun wa qad yusraqu tabuka minhu. Dan kamu bisa terpengaruh dengan watak ataupun kebiasaan-kebiasaan. Watak ini kan sebenarnya dibentuk oleh kebiasaan. Ya, watak itu dibentuk oleh kebiasaan. Kebiasaan sekitar, kebiasaan lingkungan. Ketika lingkungannya baik, maka akan membentuk karakter. Nah, watak itu adalah karakter. Ketika karakter itu baik, maka akan membentuk akhlak. Kalau sudah akhlaknya baik, wah ini bagus, ini baru. Yang dinamakan santri. Akhlak, punya akhlak. Ya. Makanya ada makalah begini. Man laisa lahu adab fa alaihi santab. Man tarokal adab fa alaihi wajaba alaihi santab. Man tarokal adab wajaba alaihi santab. Ini sebenarnya ada satu hadis memang kalau tidak keliru begini ya. Man laisa lahu adabun fid dunya fawqad dunya addabahullahu tahta man laisa lahu adabun fawqal ardi addabahullahu tahtal ardi. Sehingga saya begitu hadisnya. Barang siapa tidak punya akhlak, tidak punya adab ketika masih hidup di atas bumi, maka Allah akan adabahullahu tahtal ardi. Allah akan adab orang itu di kuburnya nanti. Ya benar.
Man tarokal adab wajaba alaihi santam. Mun tandi adab, tandi akhlak, entapor lah kan dia. Warawa dan meriwayatkan sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi an ibni Amrin. Alhamdulillah. Warawa dan meriwayatkan sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi an ibni Amrin dari ibni Amr. Anan Nabi yang sungguhnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi khoslatani utawi dua pekerti ikuman utawi barang siapa iku kanata ada sapa khoslatani iku man utawi barang siapa iku kanata ada apa khoslatani fihi di dalam man katabahu mongko menulis ing man sapa Allahu Allah syakiran ing orang yang bersyukur sabiran tur orang yang bersabar. Ada dua pekerti, ada dua hal yang kalau kita miliki dua hal ini maka Allah akan catat kita termasuk golongan orang yang bersabar, bersyukur dan bersabar. Waman utai barang siapa ikulam takuna tidak ada opo khoslatani. Waman utai barang siapa ikulam takuna tidak ada opo khoslatani iku fihi di dalam man lam yaktubhu mongko tidak menulis hu ing man sapa Allahu Allah. Tadi fihi tadi man kana fihi katabahu Allah yang atas yang awal itu. Fihi itu ada khobarnya. Khoslatani iku man orang kanata ada apa khoslatani iku fihi gitu ya. Khobar dari kana. Waman utai barang siapa iku lam takuna tidak ada apa khoslatani iku fihi di dalam man lam yaktubhu mongko tidak menulis hu ing man sapa Allahu Allah syakiran ing orang yang bersyukur wala sabiran dan tidak pula orang yang bersabar. Man rupane utai barang siapa iku nadhara melihat sapa man fi dinihi di dalam urusan agamanya man ilaman kepada orang huwa kang utawi man dekat ilaman kepada orang huwa kang utawi ilaman itu ya iku fauqahu ing dalem di atasnya man nadhara enggak aja terbalik man utawi barang siapa iku nadhara melihat sapa man fi dinihi di dalam urusan agamanya man nadhar ilaman kepada orang huwa kang utawi ilaman iku fauqahu ing dalem di atasnya man nadhar faktada mongko ikut sopo man nadhar bihi dengan man ilaman ya. Bihi dengan man yang ilaman itu man huwa wa nadhara dan melihat sopo man nadhar fi dunyahu di dalam urusan dunianya man nadhar ilaman kepada orang huwa kang utawi man yang dekat ilaman kepada orang huwa kang utawi man iku dunahu ing dalem di bawahnya man nadhar fahamida mongko memuji sapa man nadhar Allah ing Allah alama atas sesuatu faddalahu kang menganugerahkan faddalahu kang menganugerahkan sapa Allah hu ing man nadhar bihi dengan ma alaihi mengalahkan atas man huwa alaihi atas man huwa
katabahu mongko menulis hu ing man nadhar sapa Allahu Allah syakiran ing orang yang bersyukur, sabiron tur orang yang bersabar. Ada dua hal, kalau kita memiliki dua hal ini maka Allah catat sebagai orang yang bersyukur dan bersabar. Ya. Sebaliknya kalau kita tidak memiliki dua hal ini maka Allah tidak akan catat kita termasuk golongan orang yang bersyukur dan yang bersabar. Siapa orang yang masuk dalam golongan dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersyukur dan bersabar? Adalah orang yang memandang kepada orang lain, ya, untuk urusan agamanya, untuk urusan agamanya dia memandang kepada orang yang lebih tinggi derajatnya, sehingga dia ikut jejak orang tersebut. Kalau urusan dunia, wa nadhara fi dunyahu, kalau urusan dunia dia lebih memandang kepada orang yang di bawahnya, sehingga dia akan bersyukur, bertahmid, membaca hamdalah, ya, kepada Allah, memuji kepada Allah atas apa yang sudah Allah berikan kepadanya. Maka orang ini dicatat termasuk golongan orang yang bersyukur dan bersabar. Ketika ada orang yang taat ibadah, kalau urusan agama kita cari parameternya adalah orang-orang yang taat ibadah. Parameternya, tolak ukur kita adalah orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang soleh. Urusan agama, nadhara ila man fauqah, kita melihat kepada orang yang lebih dekat kepada Allah, lebih dekat kepada Allah, kepada orang yang soleh, orang yang ibadahnya baik, ibadahnya banyak, kita pandang orang-orang tersebut. Ini urusan agama, urusan agama, urusan ibadah. Kita bahan misalkan ngabes kanjana bahan saya, mak cik rajin ah, bojong, mak rajin jamaah, rajin sekolah nah. Lah ini kamu harus menjadi rujukan, jadikan parameternya, jadikan rujukannya. Gimana orang itu kok bisa rajin? Bagaimana orang itu kok bisa pinter? Bagaimana orang itu kok ibadahnya rajin, jamaahnya rajin, sekolahnya tekun dan seterusnya. Ya. Tapi kalau urusan duniawi, maka kita pandang kepada orang yang di bawah kita, orang yang tidak mampu, tidak punya dan lain sebagainya. Sehingga kita bersyukur, alhamdulillah engkau ki endi sepeda motor, tembang ruwet tentang ketak endi sepeda motor. Jangan dibalik, cek balik. Mun urusan dunia pak balik ke soki, akhirnya nabang dunia. Akhirnya apa? Ketika kita termotivasi urusan duniawi, maka yang terjadi adalah akan mematik rasa iri dan dengki di dalam hati. Nauzubillahi min dzalik. Mak ada orang datang ke mak bisa kelar mele motor. Macam-macam bon. Cek lah aku nak tak petik bisa mele motor iku. Mek lo ngebu tuyul iku. Karena ini dibalik, urusan duniawi itu kita lihat yang di bawah kita. Lihatlah di bawah kita. Karena masih banyak orang yang tidak mampu, masih banyak orang yang butuh pertolongan. Sehingga kita alhamdulillah kok ki paringin nikmat bi pangeran. Alhamdulillah ki paringin kelar meskipun kun ngak ria lah kun. Alhamdulillah bisa membentuk anak. Alhamdulillah anak pernah dan seterusnya. Nah, gitu ya. Waman utai barang siapa iku nadhara melihat sapa man fi dinihi di dalam urusan agamanya man nadhar ilaman kepada orang huwa kang utai man iku dunahu ing dalam bawahnya. Man nadhar ilaman kepada orang huwa kang utai man iku dunahu ing dalam bawahnya man nadhar wa nadhara dan melihat sapa man nadhar ila fi dunyahu di dalam urusan agamanya man nadhar ilaman kepada orang huwa kang utawi man iku fauqahu ing dalam atasnya man nadhar
Fa asifa mongko susah. Fa asifa mongko susah sapa man nadhar alama atas sesuatu. Nah ini urusan dunia dia melihat yang lebih tinggi. Kemudian sosaku mak bisa tetangga. Oke pikir sampai sakit karena gara-gara tetanggana melihat motor anyar. Bisa bangun susah iki pikir. Fa asifa mongko susah sapa man nadhar ilama alama atas sesuatu. Fatahu kang pot kang gugur apa ma ing man nadhar lam taktubhu mongko tidak menulis hu ing man nadhar sapa Allahu Allah syakiran ing orang yang bersyukur wala sabiran dan tidak pula orang yang bersabar. Intaha telah selesai apa hadis. Hadal hadis utaidil hadis iku jami'un yang mengumpulkan li jami'i anwa'il khairi kepada seluruh beberapa macam kebaikan. Ilahuna wallahu alam bisawab. Alhamdulillah kita sudah masuk ke bulan Rajab. Ini salah satu bulan yang mulia di hadapan Allah. Karena bulan yang mulia itu ada 4 ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram dan baru Rajab ya. Di 4 bulan yang mulia ini kita disunahkan untuk puasa, maka santri-santri karena sudah masuk bulan Rajab nanti mohon pengurus dijadwalkan puasa bersama di bulan Rajab. Terserah kapan saja yang penting di bulan Rajab ya. Pengurus dijadwalkan karena fadilahnya sangat besar. Dawuhnya Kanjeng Nabi, man shoma salasata ayyam, man shoma yauman min asyhuril lail haram min asyhuril lail hurum kana lahu bi kulli yaumin salasuna yauman. Barang siapa yang berpuasa 1 hari saja dari beberapa bulan yang dimuliakan oleh Allah ya, 4 bulan tadi itu termasuk bulan Rajab ini 1 hari maka bikulli yaumin salasuna yauman 1 harinya itu bernilai pahala 30 hari ya. Kalau 30 hari berarti banyak pahalanya. Kalau sampai 3 hari ya kali 3 ya. Makanya dawuhnya Kanjeng Nabi di hadis yang lain mengatakan man shoma salasata ayyamin min syahri haram al-khamis wal jum'ah was-sabt kataballahu lahu bi kulli yaumin ibadatu tis'imi'ati amin. Barang siapa puasa 3 hari dari bulan yang dimuliakan oleh Allah yaitu hari Kamis, 3 hari saja, Kamis, Jumat, Sabtu urut maka Allah akan catat pahala baginya di setiap harinya ibadah 900 tahun. Oh, oleh di maban. Oleh ibadah 100 tahun ya. 100 beta napa? Mantar 100. Sebitek ngapan. Makanya kesempatan bulan Rajab ini nanti dijadwalkan pengurus mungkin bulan minggu depan bisa atau kapan bareng puasanya Kamis, Jumat, Sabtu. Tapi puasanya bareng. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kaji bermanfaat bagi kita semuanya, menjadikan ilmu yang manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Arwah drone brojong benia perwa. Wah, besar bosan. Jadi bah minta pesen ya gue. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.